dapat kami kemukakan terkait dengan mudik 2021, pada prinsipnya pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak melarang. Nah, yang juga menarik ini, sekarang Menteri Perhubungan menyatakan bahwa mudik akan dibebaskan nanti pada Lebaran. Sementara kemudian juru bicara COVID menyatakan bahwa hal itu belum dibahas di dalam pemerintahan, masih akan dibicarakan. Jadi ini kan publik jadi bingung nih sebenarnya dalam situasi saat ini. Itu artinya lagi hitung uang, kalau diizinkan mudik berapa keuntungan dari mereka yang mengatur lalu lintas permudikan. Kalau dilarang, berapa tukar tambah di belakang layar itu. Kan ini yang kemarin juga dibongkar oleh majalah Tempo, bahwa COVID ini jadi sumber korupsi, bahkan di tempatnya Pak Doni itu tuh, yang mungkin Pak Doni nggak secara terlibat langsung di situ, tapi kroninya kan mengambil keuntungan dari kebijakan COVID yang dipimpin oleh Pak Doni itu kan, yang kemudian jadi cover story majalah Tempo. Jadi soal mudik juga di belakangnya ada perhitungan keuntungannya sebetulnya, bukan kesehatan masyarakat yang ditonjolkan tuh. Karena itu kalau ada pertentangan kebijakan di antara petugas-petugas Jokowi, departemen dan Menteri Perhubungan dan Satgas tadi berseberangan, itu artinya berseberangan di dalam upaya mengukur keuntungannya berapa. Kan mestinya satu kalimat aja kan, setuju apa tidak setuju. Artinya masih ada tukar tambah, negosiasi, rent seeking juga. Jadi COVID betul-betul dimanfaatkan secara politis, dan kita akhirnya dipaksa untuk divaksinasi, padahal vaksinasi juga ada tindakan politis. Dilupakan itu, memang kita dorong vaksinasi, tapi di belakang itu kartel vaksin itu bekerja untuk keuntungan mereka lebih banyak. Dan Presiden hanya ingin mengatakan kita lakukan vaksinasi iya, tapi di belakang itu political ekonomi dari vaksin itu tetap menguntungkan sejumlah kecil orang yang memonopoli program vaksinasi ini. Ya. Nah, kalau dari kebijakannya membingungkan gitu, saya jadi orang kemudian berpikir nih, silahkan mudik Lebaran, tidak dilarang, tetapi kalau kena COVID tanggung sendiri, dan kemudian vaksinnya silahkan beli sendiri. Akhirnya seluruh program vaksinasi itu bukan sekedar berantakan, tapi idenya nggak jelas. Tapi tetap kita harus dipaksa karena keadaan minta supaya rakyat bersabar lakukan vaksinasi. Sementara yang di atas itu menonton dan mengintip di mana yang bisa diuangkan dari vaksin itu. Demikian juga soal manajemen mudik nanti itu. Jadi keuntungan selalu mendahului kemaslahatan publik. Jadi saya mau rumuskan bahwa kebijakan publik kita sebetulnya dibajak oleh kepentingan vested interest antara kartel, oligarki, bahkan partai politik. Jadi semua kebijakan politik di era Jokowi itu didasarkan pada tukar tambah di bawah meja. Yang diucapkan di depan publik itu hanya sekedar ya headline untuk menyenangkan. Di belakangnya konco-koncoan jalan terus. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Mari nikmati hari dan berupaya untuk tetap sehat, jaga jarak, pakai masker. Untuk pemerintah, jaga jarak dari oligarki dan pakai akal. Siap.